Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sulawati selaku dosen di Institut Kesehatan Raja Wali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai mata kuliah kimia organik 1 pada mahasiswa tingkat 2 sarjana farmasi dengan topik pendahuluan dan konsep dasar kimia organik. Berikut video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar mengenai pendahuluannya dan konsep dasar kimia organik. Kita mulai ya. Nah, dalam hal ini untuk pertemuan ini kita masih pendahuluan dan umum. Jadi masih dasar-dasar. Yang pertama, dari mulai tahun 1740 ilmuwan bernama Carl Wilhelm sudah mulai membedakan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Dalam hal ini, senyawa organik dan anorganik di sini masih terbatas pada senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan tidak hidup, ya. Jadi dari zaman sebelumnya, ya, definisi senyawa organik itu hanya berdasarkan dia berasal dari senyawa yang hidup dan anorganik itu tidak hidup, ya. Sampai tahun 1803, Jacob Berzelius, ya, mengungkapkan bahwa makhluk tersebut itu berasal dari roh, gitu ya. Jadi ada campur tangan roh, gitu ya, senyawa organik di sini, senyawa yang hidup dan memiliki roh, gitu. Jadi senyawa yang anorganik itu tidak hidup, gitu ya. Tidak ada kekuatan kehidupan atau vital force, gitu ya. Lalu pada tahun 1828, Frederick Bohir mengumumkan bahwa ternyata ketika ada reaksi, yaitu misalnya amonium iosana ditambah dengan amonium klorida menjadi amonium isocyanat, ya, yang ternyata itu adalah bentukan menjadi urea, ya, sehingga framing atau teori bahwa organik itu dari senyawa hidup itu terpatahkan. Kenapa? Karena ternyata bisa diciptakan di lab, ya. Lalu tadi ya, melanjutkan dari Walter, ya, berkata Walter kepada gurunya bahwa harus saya ceritakan kepada Anda bahwa saya berhasil membuat urea tanpa menggunakan ginjal manusia ataupun hewan, ya. Seperti kita ketahui, urea itu adalah apa? Zat buangan, ya, zat buangan dari ginjal, ya. Misalnya kenapa urin itu berbau khas, ya, itu karena ada bau urea, ya. Sehingga dalam hal ini terpatahkanlah bahwa senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup atau vital force theory, sehingga bisa diciptakan di lab, ya. Sehingga teori vitalis atau tadi vital theory itu hilang, gitu ya. Dan banyak ilmuwan yang coba mensintesis senyawa organik di lab. Apa itu sintesis? Lalu ada Auguste Boole memperbarui definisi senyawa organik dan anorganik yang kemudian dikenal sebagai modern definition of organic compound. Jadi senyawa organik di sini ternyata bukan berasal dari roh, ya, atau makhluk hidup, tetapi dari susunannya, yaitu bersusun atas sampai karbon. Berarti kalau anorganik tidak bersusun sampai karbon, ya. Untuk bisa membedakan nggak bagaimana bedanya senyawa organik dan anorganik tadi? Apa namanya? Dan keras. Karena belajar bermain dengan energi 12/4, perbedaan antara senyawa organik dan anorganik adalah senyawa organik adalah senyawa yang tersusun dari karbon, sedangkan senyawa anorganik merupakan senyawa yang tidak tersusun atas karbon. Oke, sebenarnya selain karbon itu ada hidrogen, oksigen, nitrogen. Jadi utamanya karbon, ya, CHON. Nah, selain itu adalah anorganik. Oke. Lalu ciri-ciri senyawa organik adalah pertama adalah jenis ikatan kimianya sebagian besar ikatan kovalen. Apa ikatan kovalen? Ikatan yang dipakai bersama, ya. Nah, atom karbon cenderung membentuk ikatan kovalen atau berbagi elektron, karena itu hampir semua senyawa organik berbentuk molekul kovalen, ya. Teman-teman masih ingat bagaimana struktur CH4? C itu punya tangan berapa? Tangannya 4, ya. Sehingga kalau CH4 atau apa nama lain dari CH4 ada yang tahu? CH4 adalah metan, ya. Ya. Di sini tersusun atas ikatan kovalen, ya, atau dipakai bersama siapa? C dengan H, gitu ya. Lalu senyawa organik itu berbentuk molekul kovalen tadi, ya. Organik ketika dan menjadi senyawa relatif rendah, ya. Kenapa sih dikatakan rendah? Ya, ketika kita panaskan dia cepat untuk meleleh atau mendidih, ya, atau menguap, ya. Selanjutnya bersifat non polar, sehingga urutannya rendah, ya. Apa itu non polar? Apa? Tidak larut dalam air atau dalam pelarut. Organik itu sendiri ada pelarutnya non polar, ya. Lalu mudah terbakar kelasnya karena dia punya titik tinggi dan titik lari yang rendah, sehingga ketika kita panaskan akan cepat terbakar, ya. Lalu tidak mengatakan listrik karena sebagian besar ikatannya ikatan kovalen. Jadi tidak ada ikatan ionik dalam senyawa organik. Sehingga kalau kita terdapat ikatan ionik bisa mengatakan listrik. Ketika tidak ada berarti tidak bisa mengatakan listrik. Lalu reaksinya berlangsung relatif lambat. Kenapa? Karena dia tidak punya ikatan ion, ya. Sehingga ikatannya itu cenderung mempunyai gaya tarik-tarik yang lemah. Sehingga dia nggak bisa langsung bereaksi, gitu ya. Dia reaksi kimianya itu relatif lambat. Lalu memiliki isomer, senyawa yang punya rumus kimia sama tapi strukturnya berbeda. Isomer angka, isomer fungsi, gitu ya. Lalu senyawa anorganik, ya, jadi ikatannya sebagian besar berupa ikatan ionik. Ikatan ionik itu berupa ion, ya, misalnya NaCl, Na plus ditambah Cl min, ya. Dia punya ion apa kalau yang positif namanya? Kation. Kalau yang negatif? Oke.
Nah, ketika dia mempunyai apa namanya ion ya, dia itu bersifat lebih titiknya itu lebih tinggi, ya sehingga lebih lama memerlukan waktu pemanasan ya. Bersifat polar. Apa itu polar tadi? Dalam air. Oke. Kalau dalam air sehingga kekuatannya tinggi dalam laut air dan rendah pada laut non polar atau laut organik. Ya. Nah, masih ingat bagaimana hibridisasi karbon? 1S2 lalu 2S2 2P ini memang 2 kita lihat 2S2 2P2 ini tidak stabil ya. Ketika tidak stabil maka yang asal di sini dipindahkan ke sini ya, sehingga lahirlah 1S ditambah 3P sehingga lahirlah SP3. SP3 itu apa? 1C ya yang mengikat SP3 itu adalah tetra tadi ya, tetra. Tetra itu apa? Ketika dia membentuk 4 ikatan valen. Kenapa tetra? Karena tetra itu 4 ya, tetra valensi. Jadi dia mengikat 4 senyawa yang berbeda ya, sehingga karbon bisa mengikat 4 unsur yang berbeda ya. Ya, misalnya rantai C-nya terbuka ya, planar atau lurus ya, dia tidak tertutup ya, jika dia terbuka ya. Misalnya pada ini ya, ataupun yang bersama, ataupun untuk yang rantai C tertutup. Ya, tadi ya, ikatan valen yang akan terbentuk antara atom C dapat berupa ikatan tunggal ataupun ikatan rangka ya. Ikatan tunggal itu berasal dari apa? Berasal dari ikatan sigma namanya. Lalu ikatan rangka itu terbentuk dari ikatan sigma dan ikatan pi. Lalu ketika ikatan rangka 3 itu terdiri dari ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Kalau tetrahedral atau tetravalen tadi, hibridanya itu adalah SP3, berarti masing-masing berisi 1 elektron ya. Di sini S ya, P3 ya. Jadi dia itu 4 tadinya ya. Yang ini di belakang ya. Jadi kalau kalian bayangkan 3 dimensi, C itu misalnya ini C ya. Ada yang di kanan, kiri dan di belakang gitu ya. Apa namanya di atas juga ya, berarti itu membentuk tetrahedral atau dia seperti prisma gitu. Ya, C-nya di tengah 1 2 3 4 gitu ya. Nah, kenapa sampai disebut tetrahedral? Ya tadi dia membentuk 4 ya, 4 tadi kata ya yang berbeda. Nah, dalam hal ini dia membentuk tetrahedral dengan sudut 19,5 ya. Fungsi merupakan apa? Senyawa khas dari atau atom khas ya, atom khas dari suatu senyawa ya. Ya, kelompok atom tertentu yang memberikan identitas atau informasi mengenai statistik, kimia dan aktivitasnya ya. Jadi ciri-cirinya adalah pertama bagian aktif dan molekul merupakan tempat terjadinya reaksi. Yang pertama tadi kan CH 4, tapi satunya itu dipimpin sama OH. Jadi CH berapa? CH 3? Ya, betul ya. Ketika asalnya metana bertemu dengan OH, sehingga satu ikatan itu akan dipinjam sama apa namanya? OH ya. Ini ya. Kalau dijabarkan jadi ini ya. H-nya 3, dipinjam 1 buat OH ya. Jadi CH 3, ini ya, ketika metana yang digantikan atau dapat bus fungsi OH jadi meta. Itu contoh bus fungsi. Nah, yang dimaksud dengan bus fungsi ini dia merupakan ciri khas ya atau memberikan info mengenai tempat terjadinya reaksi ya, ketika kita menggunakan suatu sediaan atau obat gitu ya. Lalu yang kedua, sama bus fungsi kemungkinan mirip sifatnya. Ketiga adalah menentukan tata nama senyawa ya, bisa berupa iuret ya ataupun fungsi. Tata nama tersebut mengikuti bus fungsinya tadi ya, misalnya alkohol ya. Ya, alkohol itu alkanol ya, atau ada fungsi hidroksilnya ya, sehingga dia bunyinya ada OL gitu ya. Alkana ditambah dengan OL ya. Nah, tadi yang sudah dibahas adalah alkanol ya, atau alkohol. Ada ether, aldehid, keton ya. Nah, di aldehid dan keton itu ada gugus apa? Istilah kita karbonil ya. Kalau dikatakan itu karbonil atau CO ini ya, itu adalah gugus karbonil ya. Tapi bedanya dengan aldehid dia adalah COH, dia hanya H-nya ya. Lalu kalau karboksilat ini gugusnya karboksil yang tadi ya. Lalu ada aldehyda ini golongan kalau alkana atau golongan 8 ya. Ini contohnya ya. Oke. Lalu apa sih peranan gugus fungsi dalam farmasi? Dia menentukan farmakofor atau bagian dari molekul obat yang aktif ya. Misalnya gugus tadi ya OH ya, atau pada fenol ya. Fenol itu misalnya terdapat pada antibiotik gitu ya. Nah, ini menentukan tempat reaksi ya, tempat di mana senyawa tersebut berikatan dengan apa kira-kira kalau itu dalam tubuh. Ketika obat masuk dalam tubuh ya, mengalami absorpsi, distribusi ya. Distribusi itu akan berkaitan dengan siapa ya? Senyawa kita itu dengan reseptor ya, reseptor dalam tubuh. Lalu mempengaruhi program obat tadi ya. Ketika dia mengandung gugus fungsi OH, otomatis dia akan bersifat apa? Kalau OH polar ya, atau dia bersifat hidroksil ya. Ya, ataupun berkaitan dengan ikatan hidrogennya. Ya, lalu berhubungan dengan proses metabolisme di hati ya. Nah, tadi ada absorpsi tempatnya di mana? Tempat penyerapan obat itu ada di mana? Di usus ya. Pertama, obat itu masuk ke dalam mulut melewati trombon. Nah, setelah trombon masuk ke lambung. Lambung terjadi proses pemecahan. Kalau sebabnya obat itu tersusun atas apa aja?
Khusus terjadi proses absorpsi. Gimana? Lalu akan masuk ke distribusi. Distribusi itu terjadi proses apa? Pendistribusian senyawa-senyawa aktif dari obat ke organ target. Nah, masuk ke organ targetnya ya. Setelah distribusi, setelah berikatan senyawa dengan reseptornya memberikan efek terapeutik. Lalu akan masuk ke ADN ya. M-nya apa? Metabolisme. Metabolisme terjadi di hati. Di hati sebelum berekspresi ya, terjadi proses perubahan di mana gugus yang meningkatkan gugus yang pola. Ketika obat ya, obat itu dia sudah sudah punya gugus obat tadi ya, bagian tadi, dia akan dipermudah untuk di metabolisme di hati. Kenapa? Karena kan udah obat ini. Dia udah tahu obatnya sebelah sini ya. Jadi di hati itu akan langsung memberikan tanda sebelah sini obatnya, kemudian ditambah lagi gugus pola yang lain adalah subfibril misalnya ya. Agar apa kira-kira di metabolisme itu agar kenapa harus diikat dengan gugus pola kira-kira? Iya, akan memudahkan ekspresi. Itulah kenapa obat-obat yang tidak sesuai indikasi akan memperberat pekerjaan hati. Terus terakhir adalah ekspresi ya. Ekspresi itu bisa melalui apa? Urin atau kulit, keringan. Urin utamanya ya, dan feses dan keringan. Oke. Lalu kita masuk ke senyawa hidrokarbon. Jadi ini merupakan turunan dari senyawa organik adalah senyawa hidrokarbon. Ya, kalau kalian perhatikan dari pengertiannya hidrokarbon. Apa itu hidrogen? Karbon. Ya, senyawa. Berarti senyawa hidrogen, senyawa karbon adalah senyawa yang tersusun atas hidrogen dan karbon. Oke. Nah, ada hidrokarbon jenuh ya. Kenapa dikatakan jenuh? Karena dia sudah penuh ya ikatannya. Misalnya ini ya. Yang C4 tadi yang pada alkana. Kenapa dia dikatakan jenuh? Karena dia sudah habis itu ya ikatannya ya. Kalau tak jenuh ya, jenuh itu bisa menggunakan angka 2 ataupun angka 3 yaitu alkena dan alkena. Oke, sekarang silakan dibagi kelompok alifati, lalu alisiklik dan aromatik ya. Silakan dibagi 3 kelompok besar ya. Tugasnya adalah nanti kita sharing ya, menjelaskan mengenai apa sih senyawa tersebut ya, dan cirinya, lalu peranan dalam ilmu farmasi atau filsafat itu. Silakan dibagi 3 kelompok besar ya. Ada kelompok alifatik, alisiklik, dan aromatik ya. Ya silakan dimulai dari kelompok mana dulu? Alifatik, alisiklik, aromatik. Yang mana dulu? Ya, tolong perhatikan, kira-kira ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari senyawa alifatik. Ya, senyawa alifatik itu senyawa yang memiliki rangka yang terempat, jadi tersusun atas ikatan karbon dan hidrogen. Ada juga unsur lain seperti unsur oksigen dan nitrogen. Nah, senyawa alifatik ini tidak memiliki gugus cincin atau struktur aromatik lainnya. Nah, jenis senyawa alifatik itu ada alkana itu ikatan tunggal, ada alkena itu ikatan rangka 2, dan juga ada alkuna itu ikatan rangka 3. Oke. Lanjut. Nah, contoh alkana itu kayak metana yang seperti tadi Ibu jelasin, senyawanya kayak tadi. Ya, metana. Ya, terus CH4, terus ada alkena itu ikatan rangka 2. Senyawanya itu contohnya etana ya? Contohnya etana. Etana. Kan C-nya 2, C2, K4. Kan ini kan alkena, jadi alkena itu alkena itu mempunyai 2 rangka. Nah, rangka 2. Kan C itu mengikat 4 karbon ya. Jadi ini baru 2 kan? Ini 2 nih. Baru 2. Jadi kurang berapa? Masing-masing kurang 2 kan? Terus hanya 4. Nah, jadi di sini guys. Ini berarti udah pas kan? 1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4. Jadi C2 K4 ini itu merupakan ikatan tak jenuh karena yang seperti Ibu jelasin tadi kan. Nah, itu ya. Masih ada yang lain kan ikatnya 2 ya. Kalau yang satu jenuh. nah, terus ada juga propuna itu senyawanya C3 K4. Ini propuna. Nah, kan alkuna itu 3 rangkap ya teman-teman. Jadi kita bikin dulu C-nya kan 3 rangkap, aku taruh sini. Nah, terus di sini hanya 4. Nah, C itu ingat ya, harus berikatan 4 hidrogen. Di sini ini baru 3 kan. Nah, tambahnya di sini biar 4 ini kan di sini. Terus udah 4 kan yang C ini 1 2 3 4. Tinggal ini. Tinggal kita tambahin CX hanya berarti kurang 3. Nah, ini guys, ini ikatan propuna C3 K4. Itu ini juga tak jenuh karena sama kayak alkena tadi. Ngerti enggak? Ngerti. Ya, Dulu. Ya, lanjut. Senyawa alifatik itu berupa rantai lurus, jadi tidak memiliki tidak seperti senyawa aromatik, jadi non aromatik serta mengandung ikatan tunggal, ganda dan rangka 3. Lalu apa lagi? Terus selanjutnya ada perannya di dalam farmasi.
perannya di bidang farmasi itu bisa dijadikan bahan dasar dan sintetis obat. Terus bisa dijadikan juga sebagai bahan aktif obat seperti likopen dapat melindungi DNA dan mikromolekul dari spes, kanker, kardiovaskular dan ginjal. Terus selanjutnya dapat dijadikan pelarut dan eksiden atau bahan tambahan. Seperti heksana, hidrokarbon aliphatik digunakan sebagai pelarut ekstrasi dan pemurnian minyak. Selanjutnya dari kelompok yang lain ada yang bertanya terkait senyawa aliphatik ya. Terima kasih kelompok aliphatik. Ada yang bertanya? Kan tadi sudah disebutkan ya, apa namanya itu kayak satu manfaat-manfaatnya. Nah, saya bertanya apakah ada juga kekurangan aturan negatifnya? Seperti di kelompok saya dapat melibatkan karsinogen. Oke, dari efek negatif ya atau kondisi yang lainnya dari manfaat dan kekurangan ya. Terima kasih Raja. Dari pihak yang teman yang diduga sebuah jiwa jadi jawab dari ada dari dampak negatif dari bidang kalau dari aliphat itu toksisitasnya dalam pelarut ya dari misalnya dari heksana jadi membuat iritasi saluran. Terus yang kedua ada residu pada konsumsi. Terima kasih. Jadi makanya apa? Bersifat toksik ketika apa? Ketika terhirup ya. Sehingga ketika kita praktek di lab harus menggunakan APD yang target agar tidak terhirup ya. Pertanyaan itu tiga golongan utama hidrokarbon Dengan menjawab pertanyaan tadi, seperti yang dijelaskan dari penelitian, 3 golongan utama senyawa aliphatik itu ada alkana, alkena, alkuna. Perbedaannya itu di tambah saja. Kalau alkana alkana 1, alkena 2, alkuna 1. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok coba dulu alisiklik apa aromatik? Aromatik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satu dari PN 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang senyawa aromatik dan ciri-ciri Perhatikan ya. senyawa aromatik adalah senyawa siklik jenuh. Terus planar memiliki elektron pada orbital p terkonjungsi dan memenuhi aturan Hooker. Oleh karena itu senyawa ini sering disebut sebagai hidrokarbon aromatik. Suatu jenis senyawa hidrokarbon ini berbentuk siklik, planar memiliki elektron pada orbital p terkonjungsi. Kemudian ciri-ciri dari senyawa aromatik itu yang pertama molekul berbentuk siklik. Jadi siklik di sini tuh strukturnya tuh yang melingkar. Jadi ini adalah contoh dari senyawa benzena. Dikatakan senyawa aromatik karena memiliki struktur yang melingkar. Sini, kemudian tertutup juga. Jadi gak ada si senyawa elektronnya itu tertutup. Kemudian memiliki ikatan rangkap terkonjungsi atau selang-seling dengan ikatan tunggal. Jadi ada yang ikatan rangkap dua, ada ikatan rangkap tunggal, ikatan rangkap dua, ikatan tunggal itu artinya terkonjungsi. Kalau di senyawa aromatik mas, senyawa itu planar atau datar, jadi gak ada semuanya itu sama saja. Kemudian memiliki jumlah elektron sesuai rumus 4n plus 2. Dimana maksud dari 4n plus 2 ini adalah aturan Hubble yang dimana senyawa aromatik itu dikatakan memang benar itu senyawa aromatik. Contohnya kayak benzena itu memiliki 6 elektron. Cara kita tahu 6 elektron itu dari mana? Dari ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki 6 elektron. Kemudian kita samakan dengan aturan saya yaitu 4n tambah 2, dimana n di sini itu harus bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kali ini ada 6 elektron, berarti n jadi ada 6 elektron, tadi benzena ya. Benzena ada 6 elektron. Kita pakai gerakan pindah luas. N jadi 4. N sama dengan N adalah 1, karena 1 di sini adalah bilangan bulat, maka sesuai dengan aturan Hubble, berarti senyawa tersebut aromatik. Terus kemudian kalau yang misalkan yang non aromatik contohnya tuh kayak siklotetraena memiliki 8 elektron, jadi 4n itu karena yang hasil kalau di sininya bukan bilangan bulat atau desimal maka senyawa siklotetraena bukan senyawa aromatik. Jadi cara kita tahu senyawa aromatik itu gimana? Sesuai dengan aturan Hubble yang 4n tambah plus 2 itu. Kemudian peranan dan farmasinya akan dijelaskan. Jadi warna ada warna ini yang berasal dari kuning, yang berasal dari kopi. Kemudian bukan itu dari tadi senyawa aromatik berperan dalam bahan bakar seperti solar. Senyawa aromatik terdapat pada bahan bakar seperti solar dan mempengaruhi kualitas pemaparan emisi. Berkaitan dengan oktannya. Nah, semakin tinggi oktan itu maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan pada bahan bakar tersebut sehingga akan meningkatkan kemampuan bahan bakar tersebut menahan konversi sebelum
menyalakan si mesin sebelum ada tutupan. Jadi semakin tinggi tekanan tersebut, maka semakin efisien pembakaran dan juga semakin besar energi yang diberikan. Dan karena bagi informasinya, banyak obat-obatan seperti paracetamol dan antibiotik memiliki struktur aromatik. Dan juga karena ada farmasi, kenapa memang mengambil benzena contohnya karena benzena itu benzena atau secara umumnya senyawa aromatik itu dapat meningkatkan stabilitas kimia karena cincin benzena itu sangat stabil, kenapa membantu menstabilkan molekul fosfolipid itu sifatnya itu tidak suka air, makanya ini itu dapat meningkatkan sifat hidrofobik dari si obat-obatan tersebut, maka akan memudahkannya masuk ke dalam fosfolipid layer atau fosfolipid dalam sel sehingga dapat mempercepat penyampaian obat dalam tubuh. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok aromatik? Ingin lebih tanyakan itu, gimana sih cara mengatasi atau meminimalisir efek negatif dari senyawa aromatik itu? Dari dasar ini, bagaimana cara kita menanggulangi atau mengurangi dampak negatif dari senyawa aromatik? Seperti yang dijelaskan tadi, zat aromatik itu memiliki dampak negatif seperti emisi dari bensin dan menyebabkan karsinogenik, seperti contohnya paparannya dalam potensi leukemia dan juga polusi udara yang merusak kesehatan di lingkungan. Nah, untuk penanggulangannya sudah diterapkan pemerintahan. Kebanyakannya pemerintah di dunia ini mengurangi penggunaan benzena, khususnya benzena pada bensin-bensin. Contohnya kurang dari 1%. Makanya kebanyakan pemerintah itu mencari alternatif lain seperti menggunakan etanol. Namun untuk pencegahan lebih lanjut harus mulai dari diri sendiri seperti memakai masker, menghindari tempat-tempat yang kotor, banyak uap dari kendaraan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya pemaparan itu bagi kita tadi ya, bagaimana cara kita bisa melanjutnya atau tergantung kita. Jadi kenapa kandungan senyawa aromatik itu selalu digunakan di obat modern? Karena buat sebagian obat itu kan ada yang harus bisa sebagai antibiotik, analgetik. Nah, aromatik itu fungsinya sebagai analgetik juga. Di sini kita harus mengambil cincin, tapi bukan benzena. Siklik artinya senyawa tertutup. Di sini harus senyawa organik yang bersifat alikatif atau nonpolar atau non-aromatik. Dan siklik berbentuk cincin karbon. Senyawa ini memiliki satu atau dua cincin karbon yang bisa jenuh, berikatan tunggal atau berjenuh ikatan ganda. Tetapi tidak memiliki karakter aromatik seperti benzena. Lalu peranannya dalam farmasi yaitu sebagai ramuan obat modern. Alisiklik menjadi struktur utama dalam berbagai obat, misalnya sikloheksana pada obat anti-inflamasi. Yang kedua, meningkatkan stabilitas obat. Struktur siklik membuat obat lebih tahan terhadap degradasi kimia. Yang ketiga, mengatur sifat hidrofilik atau hidrofobik yang membantu obat menembus membrana sel sehingga meningkatkan bioavailabilitas. Yang keempat, penyusun metabolik alam atau sinabiotik alami misalnya terpenoid dan steroid yang memiliki cincin alisiklik yang berperan sebagai obat atau precursor obat. Yang kelima, bahan baku sintesis yaitu turunan alisiklik yang digunakan sebagai intermediat dalam pembuatan obat-obatan baku. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh semua yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, ciri-ciri dan siklik. Yang pertama itu bersifat alikatif dan siklik. Alikatif itu bersifat aromatik, kemudian siklik itu berbentuk cincin karbon. Yang kemudian terbuat tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Kemudian bisa jenuh atau ikatan tunggal dan tak jenuh ikatan ganda. Kemudian yang keempat adalah memiliki rantai samping. Kemudian contoh dari alisiklik siklopropan. Ingat, itu tangannya 4 ya, ketika dia terbuka, dia tertutup, tetap tangannya 4. Oke. Siklopropan. Ini berapa? Ini berapa? Ya, tunggalnya siklopropan. Oke. Selanjutnya ada siklobutana. Nah, tadi siklobutana ya, contohnya ya. Yang siklo itu ya. Nah, ini siklobutana. Teman-teman harus bisa membedakan alifatik panas ya, alisiklik dan aromatik. Kalau aromatik jelas tadi ya, mempunyai cincin konjugasi atau konjugasi tadi ya. Yang alifatik karena C-nya terbuka dan ikatan tunggal atau jenuh, jadi dia hanya sudah habis perikatan ya, sudah selesai, sudah tidak punya lagi nih yang bisa berikatan dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, ataupun yang rangkap atau tidak jenuh. Kenapa tidak jenuh? Dikatakan masih bisa berikatan dengan yang lain ya. Dia kan sebenarnya rangkap 2 ya, rangkap 3 ya. Kalau rangkap 1, ikatan 2 dia hanya 1, sudah habis gitu ya. Lalu alisiklik tadi ya, berbentuk cincin karbon non aromatik ya, dari alifatik, tetapi dia berbentuk ya, bisa alkana ya, keturunan sikloheksana. Dan tadi ya siklobutana atau sikloheksana. Terakhir ada aromatiknya, tadi aromatik itu ikatannya tunggal rangkap gitu ya, jadi harus seling ya, sehingga dia juga disebut dengan konjugasi. Itulah sebabnya ketika kita membuat benzen, misalnya pada fenol misalnya 4, 5, 6 ya, rangkap tunggal. Nah itu bisa berpindah ya, sehingga itu nggak bisa rangkap nggak bisa, dia harus selang-seling rangkap tunggal. Kenapa? Karena dia akan membentuk delokalisasi tadi ya, perbedaan energi, sehingga seringkali dikatakan atau ditulis bulat gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa berpindah-pindah. Yang jelas harus selang-seling ya, rangkap tunggal. Misalnya di sini pindah ke sini, di sini jadi tunggal, di sini rangkap, tapi nggak boleh di sini rangkap lagi, di sini akan tunggal gitu ya. Lalu pindah ke sini rangkapnya, di sini masih tunggal, pindah ke sini rangkapnya. Sehingga untuk memudahkan seringkali ketika menggambar struktur yang
saling menjaga gitu loh, saling saling menopang ya, satu dengan tunggal nih. Ya. Untuk yang benzen ya. Lalu aturan angka tadi ya, betul ya, aturan itu 4in plus 2 ya. Dilihat dari elemennya berapa, nya 6. Lalu kalau dia bulat itu adalah aromatik, kalau desimal itu adalah non aromatik ya. Atau aturan ya. Oke, terakhir adalah polimer ya. Nah, polimer di sini merupakan karakteristik penting karbon yaitu membentuk rantai atau jaringan melalui ikatan ya. Sehingga ketika kita melakukan penggabungan disebut dengan polimerisasi. Ya. Lalu jenisnya ada polimer alami ya. Misalnya apa tadi pati ya, celulosaris, polisakarida ya. Lalu sintetis misalnya pada apa? Pembuatan apa? Revisi ya, misalnya plastik, oke, bagus ya. Sampai sini ada pertanyaan? 2S2, 2P2 itu kan ada pinning satu ya, kedua P itu kenapa bu orbital, di orbital 2 jadi pinning orbital 2 P karena kan kalau ada pemindahan biasanya ikut aturan start penuh sampai penuh hari itu mah bisa 5, selain 10 Ya. Ini berkaitan dengan apa namanya ketidakseimbangannya. Jadi kalau kayak gini ya, 2S2 ya, 2P2 tidak seimbang. Jadi ya, awalnya kan tadi 2S2, 2S2, 2P2 ya. Nah, elektron dari 2S dipromosikan ke 2P yang kosong ya, sehingga 2S1 dan 2P3. Sehingga terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan. Kenapa pasangan tadi ini? Yang berpasangan yang hanya 3 di sini, ini apa ya? Yang ini ya, ini berarti kan 2, yang berpasangan hanya 1, dia tidak seimbang gitu aja. Karena kita mau bikin strukturnya, ya, dia sama-sama tidak berpasangan, sehingga dipromosikanlah yang ini ke sini. Sehingga kita punya 4 elektron yang tidak berpasangan. Karena dia kan untuk menuju oktat dia kan harus 4. Kalau misalnya tadi kayak gini, ya, misalnya ini 2, ini 1 ini bisa aja. Tapi kalau dibikin struktur, dia tidak akan seimbang karena di sini tunggal, di sini rangkap. Ketika kita bikin strukturnya, ini kan misalnya di sini 4 ya, ada yang di belakang sama yang di pinggir gitu ya. Dia tidak akan bisa berdiri gitu, tidak akan seimbang posisinya. Sehingga untuk menyeimbangkan tersebut dipromosikanlah dari sini ke yang kosong sehingga sama-sama bebas, sehingga saya bisa berdiri dengan apa namanya posisi tetrahedral tadi, atau dia punya kaki ya 4 ya. Mungkin sesat pegang ini kemudian kelihatannya jadi dia bersifat tetrahedral ya. Sudah ya, kalau